Gitu di sini kalau hantu pasti kan hantu matinya pasti ada jalannya. Apa? Iya makanya pasti kan menuju ke menjadi hantu kan ada prosesnya gitu. Ceritanya susah gitu. Prosesnya mati kan? Sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih, sedikit. Nah, biar pinter, rada bener. Nah, benernya belum terkuantisasi, rada bener. Nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener. Nah, rada bener. Nah, syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener. Halo teman-teman, sebelum kita lanjut, kita sampaikan dulu salam sejahtera, salam kebajikan ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia ya. Assalamualaikum buat Anda yang berbahasa Arab. Shalom Aleichem buat Anda yang berbahasa Ibrani. Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut ya. Videonya adalah sebuah apresiasi dan juga edukasi yang sangat penting ya. Ada juga titik temu, kalimatun sawa antara ajaran yang disampaikan di dalam Al-Quran dan juga disampaikan di dalam Alkitab. Dan banyak sekali hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Oke, selamat menyimak. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Kalau di Sunda itu pinter, bener, cager, bager. Oh, masih ada tambahannya, nggak cukup. Nggak cukup. Makanya leluhur kita di Sunda dulu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager, bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Nah, apakah Anda termasuk orang yang waras atau jangan-jangan nggak waras? Asik. Oke, lanjut. Bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil hajah. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar cek saha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki. Hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Wanas atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik ke dia, yang disebut haji yang hajah, tewaras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Nah, loh, ketidakwarasan sudah terjadi di banyak lapisan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi. Lanjut. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif. Disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya. Sekali saya pergi ke Mekah, gelar saya hak. Kedua kali hak lagi. Ketiga kali hak. Kalau semua ditulis jadi ha. Repot kan gelar saya. Nah, teman-teman, menyimak cuplikan video yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Saiful Karim tadi, kita jadi mengingat video saya beberapa hari yang lalu, yang saya sampaikan bahwa umat yang ngaku-ngaku Islam, banyak yang sebetulnya tidak mengerti ajarannya sendiri. Ya, ini videonya. Yang belum menyimak, silakan disimak ya. Nah, hal ini juga sama persis seperti yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih. Demikian cuplikannya. Kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, apakah ada di antara Anda termasuk dalam golongan seperti yang disampaikan oleh
Ustadz Saiful Karim dan juga oleh Muhammad Nasih. Ternyata Anda adalah orang yang ngaku dirinya sebagai Muslim, berani menyebut diri sebagai Islam, tapi ternyata belum mengerti, belum paham ajaran Islam itu sendiri. Silahkan direnungkan dengan hati yang terbuka ya, tidak kufur, tidak kafir, tidak kafir, tidak tertutup. Dengan pikiran yang bersih dan jernih, ya. Jangan kadarun, jangan kadrun, ya. Jangan butek, jangan kotor. Silakan direnungkan. Oke, kita lanjut. Baik, kita lanjut sedikit. Nah, innalillah apa artinya? Innalillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, nggak apa-apa. Walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah, bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan. Rajiun itu balik. Rajiun itu kembali. Jadi innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah, kita asal dari Allah nggak usah didiskusikan lagi. Saya orang asal dari Allah. Balik ke Allah. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak. Tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah, ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah, ya tempat kembali Anda itu yang Anda pertuhankan. Nah, teman-teman, inilah yang oleh Yesus dikatakan sebagaimana tertulis dalam Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Di sini diterjemahkan surga ya. Bahasa Yunaninya Uranos. Uranosmu atau langitmu. Kemudian, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di Uranos. Artinya teman-teman, apa yang menjadi kemelekatan kita di dunia ini akan kita bawa. Sukma kita akan berada di situ. Kalau di dunia ini Anda masih melekat dengan nama baik, harga diri, ego, popularitas, jabatan, maka sukma Anda ketika raga ini sudah tidak jadi manusia lagi, alias sudah jadi mayat, sukma Anda akan melekat ke hal-hal itu. Orang yang melekat kepada cita-cita, yang melekat kepada harga diri, yang melekat kepada suami, pacar, istri, anak, keluarga, setelah tidak jadi manusia lagi, maka sukmanya akan gentayangan ke hal-hal itu. Anda yang melekat kepada uang, maka sukma Anda setelah Anda tidak jadi manusia atau jadi mayat akan gentayangan. Bisa nempel di rumah, nempel di pohon-pohon, ya, nempel di bank. Ya. Karena sukma Anda gentayangan, masih pikirannya duit. Apa yang melekat di dunia ini akan Anda bawa ke alam baka itu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ya, saya mengajak teman-teman menyimak. Ini cuplikan video yang cukup horor ya. Ini video dari channel YouTube-nya Mbak Sarah Wijayanto ya, bersama Damien itu ya dan timnya, yang sering membahas tentang dunia apa ya? Dunia metafisik ini ya. Orang-orang yang sudah mati, arwah-arwah yang gentayangan, ada yang nempel di rumah tua, nempel di bangunan-bangunan kuno dan sebagainya ya.
Kemudian oleh Mbak Sarah Wijayanto itu arwahnya itu diajak ngomong kira-kira begitu ya. Mbak Sarah Wijayanto menjadi media, arwah gentayangan itu bisa memakai dirinya sebagai media dan bersaksi. Nah, kadang masalahnya sebelum mati, arwah-arwah gentayangan itu melekat kepada berbagai macam masalah. Nah, salah satunya masalah keuangan. Nah, karena melekatnya masalah keuangan, nah ketika sudah mati pun arwahnya atau sukmanya gentayangan masih pikirannya uang, 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 uang. Nah, itu yang disebut sebagai arwah gentayangan, sukma-sukma yang tidak sempurna. Nempel di berbagai macam tempat, di rumah-rumah, di bangunan-bangunan, dan sebagainya. Oke, demikian cuplikan videonya. Begitu di sini kalau hantu, pasti kan hantu matinya pasti ada jalannya. Apa? Iya, makanya pasti kan menuju ke menjadi hantu kan ada prosesnya gitu. Ceritanya Itu susah gitu. prosesnya mati kan? Apa ya, jadi tapi dari energi, bukan energi yang pasti tidak merasakan terintimidasi ya dari sosok ini, tapi serem kalau misalnya dilihat secara visual tuh serem. Iya, secara visualnya. Ya udah, ntar kita lihat lagi aja kalau misalnya dia muncul. Kita sambil jalan dulu yuk. Tapi dia bikin mual ya, no? Maksud karena mungkin bau ya, baunya yang. Iya. Ini sakit kepala nih, no, Mbak. Masuk. Oke, kalau Mbak nangkep sosok ini, no, nggak tahu ya, yang kepick up sama Mbak adalah sosok perempuan. Nah, sosok perempuan ini kalau dari aku lihatnya itu seperti melayang, kayak nggak jejak, kayak menggantung gitu. Dan posisi kepalanya itu kayak agak miring, itu seperti orang yang diginantinung. Dia waktu Sofyan pertama kali ngasih tahu lokasi ini muncul di foto-foto yang Sofyan kasih lihat. Aku merasakan energinya. Nah, ini sekarang dia muncul. Sekarang sosoknya ada di bagian sebelah sana, di tengah ini. Ya. Di tengah yang dari kita masuk pertama itu. Iya. Tapi ini ya, Mbak agak kayak serem aja gitu ngelihat. Lihat gerakan gini. Iya. Tapi bener-bener melayang gitu. Floating gitu. Floating agak, tapi nggak ada nge-swing gitu. Nggak ada talinya ya? Nggak. Boleh. Mau. Boleh. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum. Bisa bicara? Kamu bisa bicara? Boleh tahu nama kamu siapa? Citra. Oke, halo Citra. Lagi apa kamu di sini? Mencari jalan. Oke, apa yang terjadi sama kamu? Ingat nggak? Mulai mengingat Oke, banyak hal. apa aja? Aku kebingungan. Aku putus asa. Aku tidak menemukan jalan keluar. Aku putus asa. Ini yang leher itu yang lagi menurut gambar. Punya pekerjaan yang bagus. Apa pekerjaan kamu? Keluarga. Kamu tulang punggung keluarga?
Kamu punya saudara? Banyak. Banyak. Kamu anak keberapa? 3. 3. Dari 6 saudara. Kamu paling tua? Anak ketiga ya? Oke. Yang lainnya kerja? Apa yang kamu kerjakan dulu? Bantu keuangan. Iya. Apa yang kamu kerjakan? Terlalu banyak keinginan yang tidak seharusnya. Sebenarnya aku tidak mampu, tapi aku memaksakan untuk terlihat bagus, Di depan keluarga kamu? terlihat mewah di depan semua orang. Termasuk keluarga kamu? Aku banyak hutang. Oke. Untuk apa uang itu? Untuk menjalani kehidupan yang mewah. Keluarga kamu keluarga mampu? Tapi Aku yang selalu merasa kurang. Aku memperalat semua. Akhirnya aku yang terlilit. kamu tidak pernah cukup sama uang yang kamu miliki? Semua selalu habis. Terlalu habis. Kamu punya pasangan? Kamu hidup sendiri? Di rumah itu aku Melakukan apa? yang Iya. Kenapa itu? aku melakukannya Iya, kenapa kamu melakukan itu? putus asa. Gara-gara terlilit hutang? Malu. Tidak pernah puas memaksakan keadaan hanya untuk terlihat mewah. Akhirnya aku yang kesusahan sendiri, ternyata tersesat. Saudara-saudara kamu sayang sama kamu? Nah, itu salah satu contoh ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menyimak contoh-contoh yang lain, silakan bisa langsung kunjungi channel YouTube-nya Mbak Sarah Wijayanto ya, yang banyak membahas kasus-kasus seperti itu. Orang yang matinya kemudian setelah mati dia menjadi hantu ya, menjadi setan gentayangan. Karena sebelumnya ketika mereka hidup, mereka begitu melekat dalam banyak hal. Ada yang melekat kepada perempuan, melekat kepada laki-laki, ada yang melekat kepada pekerjaan, kepada uang, kepada apapun. Nah, ketika dia mati dan sukmanya masih melekat kepada hal-hal duniawi itu, maka setelah mati pun seperti kata Yesus, Matius 18 ayat 18. Di mana hatimu berada, di mana kamu terikat, nah, keterikatan itu akan kamu bawa sampai Uranos, sampai mati. Tetapi kalau kita sudah melepaskan segala kemelekatan dunia ini, maka ketika kita mati pun bebas, lepas, merdeka. Oke sahabat-sahabat,
kita lanjutkan wejangan dari Kiai Saiful Karim. Anda menuhankan tabungan Anda. Ntar juga ketika Anda mati, ya pasti cari tabungan. Nenok dirinya. Anda menuhankan kebun Anda. Batur mah barali ke Allah. Karena menuhankan kebun ketika mati. Nyangsang di tanggapan sampai. Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang, sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah. Lillah karena Allah. Billah bersama Allah. Bismillah atas nama Allah. Alhamdulillah segala puji habis untuk Allah. Contohnya begini teman-teman. Ini saya lagi mau makan ya, sarapan. Tahu, ada wortel, ada buncis, ya. Kemudian ada beras yang jadi nasi ya. Berasnya dari beras merah, ada juga dari padi biasa, nasi biasa. Ketika saya mau makan dan juga nanti makan ini dengan kesadaran lillah, billah, dan bismillah, maka yang akan terjadi adalah begini. Ketika saya memegang tahu ini, saya betul-betul sadar bahwa tangan saya bisa menyentuh tahu ini adalah lillah, karena Allah. Dan saya juga billah, yaitu bersama-sama kuasa Allah. Kalau saya tidak bersama-sama kuasa Allah, Allah yang mana? Yang berada lebih dekat dari urat leher saya. Maka tangan saya nggak mungkin bisa bergerak memegang tahu ini. Karena tangan saya bisa diberi energi melalui detak jantung, disalurkan ke saraf-saraf, ya, ke nadi, ke darah, kemudian menjadi energi ke tangan. Sebelumnya ada nafas. Semua itu adalah lillah, karena Allah. Dan billah, bersama-sama Allah. Dan ketika nanti saya makan, saya akan mengatakan bismillah. Bi, dengan ism, dengan nama Allah. Nah, saya mulai makan tahunya atau nasinya. Ini dengan kesadaran. Lidah saya bisa merasakan rasa tahu ini dari kedelai yang diolah oleh tangan-tangan manusia, yang semuanya juga dari Allah. Kedelainya yang ditanam dari Allah. Tangan-tangan manusia yang memanen kedelai, kemudian mengubah kedelai ini menjadi tahu. Semua juga karena Allah. Lillah, billah. Maka ketika saya makan, bismillah. Kalau bahasa Ibraninya, Beshem Eloah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bahasa Ibrani. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi sering mengucapkan itu. Kalau pakai bahasa Arab, bismillah. Ya, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang di Arab juga mengatakan bismillah. Ya, karena bismillah itu artinya dengan atau atas ism, atas nama Allah. Nah, jadi ketika kita makan, ini rasanya nikmat sekali teman-teman. Nikmat mana lagi yang tidak kita dustakan? Ketika kita lakukan dengan kesadaran. Kita sadar betul. Wortelnya ini wortel yang sudah dimasak ya. Dimasak dengan api ya. Dengan air, dengan minyak sedikit, dengan bumbu-bumbu. Semua itu karena semata-mata karena Allah. Dari Allah. Hasil karya Allah. Kita nikmati. Lillah. Karena Allah. Billah. Karena bersama-sama kuasa Allah. Ini bisa menikmati ini ketika kita bersama-sama kuasa Allah. Sehingga kita lakukan bismillah atas nama Allah.
teman-teman, ketika kita makan dengan kesadaran lillah ya, karena Allah, billah ya, bersama Allah, dan bismillah ya, dengan nama Allah. Wah, itu rasanya luar biasa, teman-teman. Kita akan senantiasa sadar. Lidah contohnya, lidah cuma satu bisa buat merasakan segala macam manis, asin, gurih, dan sebagainya. Jadi kalau kita mau merasakan tahu, tidak harus diinstal. Install aplikasi tahu, baru lidah bisa merasakan tahu. Nanti mau merasakan wortel, install aplikasi wortel, baru kita bisa merasakan rasa wortel. Mau merasakan rasanya nasi, install aplikasi nasi, baru bisa merasakan rasanya nasi. Nggak perlu. Lidah cuma satu nih. Bisa kita merasakan segala macam rasa begitu saja. Kenapa? Karena ada kuasa Allah. Karena bila bersama Allah, lidah kita ini bersama Allah. Dan ada kuasa Allah di dalam dirinya. Bukan hanya lidah ya, seluruh jiwa raga kita. Saya kasih ilustrasi lidah saja biar gampang. Ini ada kuasa Allah sehingga dia bisa mengecap berbagai macam rasa. Itu sebabnya begitu jelas Al-Quran memberitahu kita. Allah lebih dekat dari urat leher. Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Dalam bahasa Hindu, bahasa Dharmanya. Dalam kitab Veda, kitab Bhagavad Gita juga dikatakan. Atman, kuasa Brahman, kuasa Sang Hyang Widiwasa. Di dalam kita. Ya buktinya nyata. Nyata teman-teman. Ini baru contoh lidah. Belum pikiran. Belum mata. Belum pendengaran. Tangan, kaki, penis, vagina, jeroan-jeroan kita. Semua itu bisa berfungsi. Karena lillah dan billah. Karena Allah. Dan karena bersama-sama kuasa Allah. Kalau tidak bersama-sama kuasa Allah, apa yang terjadi? Ya sudah, jadi mayat lah kita. Jadi mayat raga ini. Lidah tidak lagi bisa merasakan. Mata tidak lagi bisa menangkap cahaya dan menangkap gambar-gambar. Telinga tidak lagi berfungsi bisa mendengar. Dan mulut tidak lagi bisa makan ataupun bacot. Demikianlah contohnya. Mari kita cek sekarang. Kenapa Anda bekerja? Betul lillah? Kalau lillah, yang mendrive kita, yang mendorong kita bekerja, harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atuh Pak, upami abdi teu kerja mah. Pun anak pada tuang di mana? Kan sian teu dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja, Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja, kan takut nggak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil, Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang menggerakkan dia bekerja? Sieun teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan. Semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda. Itu yang disebut dengan pikiran palsu Anda. Ngomong lillah semua orang bisa. Tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa. Nah, kalau orang yang kerjanya atas nama Allah, digerakkan oleh Allah. Satu, dia punya kesadaran. Saya datang ke semesta ini diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini. Karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya. Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya. Yang bernama kehidupan ini pada orang-orang yang butuh pertolongan saya.
Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mengtakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua begitu, tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda, maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang, kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga, itu luar biasa. Jadi apa? Jadi pedagang, luar biasa. Saya dagang bubur, yakini saja. Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya akan bikin bubur yang enak. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Apapun yang kita lakukan setiap hari, jika dilandasi dengan kesadaran lillah, ya, karena Allah, bila, bersama atau dengan Allah, sehingga kita melakukannya bismillah, ya, dengan nama Allah, atau kita lakukan atas nama Allah, maka semua hasilnya apapun yang terjadi akan alhamdulillah. Bahasa Ibraninya haleluya. Terpujilah ya. Alhamdulillah. Terpujilah Allah. Karena lillah, bila, bismillah atau besem Eloah, ya pasti hasilnya haleluya atau alhamdulillah. Jadi apapun yang Anda lakukan, inilah yang di Jawa disebut, ini adalah orang-orang yang sudah Jawa, sudah sadar, sudah tercerahkan, ya, sudah Jawa, sudah ngerti sangkan paraning dumadi. Dari mana aku berasal, untuk apa aku hadir di dunia ini, dan kemana aku akan kembali. Inilah orang-orang yang sudah Buddha atau tercerahkan. Orang-orang yang sudah Buddha atau sudah Jawa, sudah tercerahkan, pasti akan menjalani hidup melakukan dharma, menjadi pelaku Hindu dharma. Menjalani hidup sesuai dengan sunatullahnya, sesuai dengan panggilan jiwanya. Yang dari kecil pandai masak, ya akan menjadi tukang masak alias encep, ya, chef. Yang suka melayani masyarakat, bisa jadi pelayan, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, dan sebagainya. Semua dilakukan dengan kesadaran lillah, bilah, dan bismillah atau besem Eloah. Inilah jiwa-jiwa yang sudah selalu berpasrah diri setiap hari. Makannya berpasrah diri, bahasa Arabnya Islam. Minum berserah diri, bahasa Inggrisnya surrender, bahasa Arabnya Islam. Tidur berserah diri, nonton YouTube, mendengarkan YouTube, membuat channel YouTube, ya. Saya sekarang buat channel YouTube ini motifnya apa? Apakah cari AdSense, cari uang biar terkenal, biar populer? Atau karena lillah, ya, karena Allah. Bilah, bersama-sama Allah. Ketika saya ngomong sekarang ini dan telinga Anda mendengar saya, mata Anda melihat saya, apakah kita sedang sadar bahwa semua ini bisa terjadi karena bilah, karena bersama-sama kuasa Allah. Mata Anda bisa melihat saya, telinga bisa mendengar, mulut saya bisa membacot. Karena kita sedang diliputi oleh kuasa Allah. Allah yang mana? Yang begitu dekat, lebih dekat dari urat leher. Atau kita lakukan semua ini karena motivasi yang lain. Karena iseng, karena kepengen terkenal, karena kepengen dapat duit. Atau karena apa? Oke sahabat-sahabat, semoga video ini menjadi sangat bermanfaat buat siapapun yang menyimaknya. Kita jumpa lagi di video yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaihim shalom. Namo Buddhaya. Rahayu Sagung Dumadi. Om Santi Santi Santi. Semangat.